kita orang percaya. Bahwa salib, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bukanlah sembarangan. Kadang-kadang kita berpikir, ya, setiap orang yang memakai salib adalah pengikut salib. Tidak. Sekali lagi saya mau sampaikan, tidak semua orang yang pakai salib di lehernya, yang pakai salib di antingnya adalah pengikut salib. Kenapa saudara saya katakan demikian? Saudara bisa lihat di televisi-televisi saja, di film-film Hollywood, saudara bisa lihat pembunuh, ya, pembantai, psikopat, pakai salib yang besar sekali digantung di leher mereka. Tapi apakah mereka pengikut salib? Saya percaya film Hollywood bukanlah sekedar sengaja untuk memamerkan salib yang dipikul oleh para psikopat, pembantai, pembunuh, geng mafia. Saya percaya apa yang mereka filmkan itu berdasarkan realita dan kenyataan, Bapak Ibu Saudara. Karena memang saudara, ada banyak orang memakai salib bukan menghidupi salib. Ya, dia boleh gantung besar-besar salib itu di rumahnya, tapi kehidupan mereka tidak seperti orang-orang yang telah menyalibkan. Mengapa demikian, Pak Pendeta? Saya mau beri jawabannya buat kita sekalian. Di Bukit Golgota kala itu, ada berapa salib? Ada 3. Salib yang pertama menghujat Yesus dan berkata, "Jika engkau benar Tuhan, turunkanlah dirimu dari salib itu." Jadi ternyata saudara, orang yang disalib belum tentu hidup seperti salib. Salah seorang yang di sebelahnya Yesus berkata demikian, "Hei, kita sama-sama menerima hukuman yang sama. Ya, sedangkan dia ini disalib bukan karena perbuatannya. Kita disalib karena perbuatan dosa kita dan kejahatan kita. Kita layak untuk disalib," kata yang sebelah. Dan salib yang kedua itu saudara, salib yang bertobat. Dan dia bilang sama Yesus, dia bilang, "Guru, jika engkau datang kembali dalam kemuliaan sebagai Raja, ingatlah akan aku." Amin. Dan ada satu salib yang di tengah-tengah itu. Dialah salib yang menebus dosa umat manusia, saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kalau orang gantung salib di lehernya boleh besar segede gaban, saudara, tidak menjamin dia hidup sesuai salib. Sebab di Bukit Golgota ada juga yang disalib namun menghujat Yesus. Jadi saudara kalau nonton film Hollywood, dan jangan saudara sakit hati lihat pembantai, pembunuh, bengis, dia menembak orang tanpa ada rasa kasihan. Karena memang waktu di Golgota ada orang yang disalib justru menghujat Yesus. Saya berharap bukan kita orangnya. Amin. Jadi saya tidak larang saudara boleh gantung salib di anting saudara, tapi biarlah sesuai dengan kehidupan salib itu kita memakainya. Waktu saudara kita gantung salib di leher kita dengan kalung, ya, kalung yang indah, kalung emas, bahkan mungkin ada yang pakai silver, stainless steel yang gede, nggak jadi masalah. Tapi biarlah berpadanan dengan salib itu kehidupan kita. Amin. Jangan sampai kita pakai gantung salib, tapi kita adalah pelaku-pelaku kejahatan yang suka menghujat Yesus yang disalibkan itu.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, kita lihat next. Yang pertama kita lihat tadi ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Perkataan Yesus di atas kayu salib yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perkataan Yesus di kayu salib, dia berbicara tentang apa? Salib berbicara tentang apa? Tentang pengampunan. Tentang pengampunan kepada siapa? Kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang telah menyalibkan Yesus, bahkan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus yang juga disalib, bahkan yang menghujat dia. Salib bicara pengampunan, saling mengampuni. Jikalau saudara taruh salib di rumah saudara, besar, bahkan ada patung Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Amin. Dia disalibkan di kayu salib yang saudara taruh di rumah. Bahkan mungkin ada yang pakai gantungan kunci motornya bentuk salib, saudara. Ingatlah ketika engkau melihat salib itu, engkau harus berkata kepada musuhmu, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Salib, saudara, bukanlah sebuah kehinaan, tapi salib adalah kebanggaan. Sama-sama bilang dengan saya, salib kebanggaan. Amin. Bangga kenapa Pak Pendeta? Bangga karena saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Kekristenan apa sih yang dibanggakan dari ajaran kita? Ajaran kita adalah jangan membalas kepada semua perbuatan jahat yang diberikan kepada kita. Jadi kekristenan punya makna yang penting, yaitu mengampuni. Oke, yang kedua, next. Kata Yesus kepadanya, Lukas 23 ayat 43, dikatakan, Lukas 23 ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa makna salib yang kedua dan perkataan Yesus ketika disalibkan? Dia mengatakan bahwa ada sorga di balik salib. Dia katakan kepada salah seorang yang mengatakan, guru, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Yesus berkata, hari ini juga salib menjamin bahwa kita masuk sorga, saudara. Amin. Sorga bukan sebuah cerita dongeng belaka. Sorga bukan sekedar imajinasi para penulis teolog. Bukan. Sorga itu nyata, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang pernah ke sorga? Angkat tangan, pernah mimpi enggak ke sorga? Saya cuma 1 kali bermimpi di sorga. Suatu ketika kakak sepupu saya meninggal dunia. Ketika itu saya masih ingat, saya karena malas mau ke pemakaman kakak sepupu, jadi berapa kali hari itu saya memang sibuk waktu itu. Sibuk melayani gitu kan. Ya, kemudian satu ketika saya bilang gini, maaf nih, namanya orang kan sering berkelit ya, lagi capek kan, sudah tahu lihat hari siang panas gitu kan. Saya pikir hari ini panas, besok pasti panas gitu kan. Lalu saya berkata dalam hati begini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saya punya alasan karena malas ke kuburan, antar pemakaman saudara sepupu, saya bilang gitu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati gitu kan. Saudara, malamnya besok mau pemakaman. Malamnya saya bermimpi
kakak sepupu saya ini dalam mimpi tuh dia pakai jubah yang bercahaya gitu. Jadi kita dua tiba-tiba ngobrol naik tangga. Tangganya tuh tinggi sekali sampai tembus di awan-awan gitu, sampai langsung ke langit, sampai ke sorga gitu. Jadi kita sambil ngomong cerita-cerita semangat. Saya tidak menganggap dia meninggal atau sudah mati waktu diskusi itu, saudara. Sama sekali saya tidak menganggap ia sedang meninggal. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jalanlah kami sudah sampai di sorga. Saya lihat sorga itu, saudara, rumahnya itu rapi. Saudara kalau pernah naik pesawat, lihat perumahan BTN yang ditata rapi petaknya itu, kayak gitu tuh. Pas masuk itu awan-awan semua. Saya lihat kabut awan gitu, lantainya tuh, jalannya tuh tertutup serpihan kabut-kabut, tapi jalannya emas semua. Dan susunannya tuh seperti perumahan BTN gitu, saudara, rapi sekali. Banyak, sepanjang mata melihat, sepanjang itu rumah-rumah dibentuk. Tapi bentuknya itu kotak membulat kayak roti gitu, saudara ya. Jadi rumahnya itu membulat, atapnya tuh dengan dindingnya tuh jadi satu gitu, kayak membulat, kayak roti balak gitu, roti-roti yang balak gitu. Jadi ada jendelanya, semuanya emas. Lucu, unik gitu, bentuknya tuh membulat gitu. Tapi kotak segi 4. Tapi tidak ada sudut lancip, semuanya melengkung begitu. Sudut-sudutnya tuh kayak roti gitu, bentukan roti, adonan roti yang sudah dimasak gitu. Saudaraku yang terkasih, saya lihat begitu rapi. Jalannya tuh tertata rapi, antara kiri dan kanan itu bagus sekali. Ada jendela-jendelanya. Dan saya langsung sampai di situ, saya nggak sempat lihat rumahnya, hanya sampai di ujung tangga saya melihat perumahan sorga itu. Dan dia bilang, "Ricky, tempat saya di sini sudah," dia bilang. "Oh ya, wah enak ya kak ya, sudah tinggal di sini ya." Semangat saya nggak ada berpikir dia udah meninggal, saudara. Saya dalam mimpi itu berpikir dia masih hidup itu. Dan saya bilang, "Wah enak ya kak, sudah tinggal di sini." "Ya, inilah tempat saya," dia bilang. "Ya udah kamu pulang aja ke sana," katanya. Begitu pulang itu nggak turun tangga lagi, langsung bangun, kaget. Langsung saya bangun. Ya kan? Pagi ini saya mesti pergi nih ke pemakaman ini. Saya kakak meninggal ini. Tuhan, dia kasih tunjuk saya sorga tuh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi saya mau sampaikan. Kekristenan tidak perlu ragu. Sorga itu nyata, saudara. Amin. Saya lihat sendiri, sorga itu indah, tenang, damai. Penuh dengan tempat yang telah disediakan. Yohanes 14 berkata apa? "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Saudaraku yang terkasih, untuk apa Yesus mati? Untuk apa Yesus pergi ke sorga? Kenapa dia nggak tinggal aja bersama kita di bumi ini setelah dia turun ke bumi jadi rupa manusia? Supaya dia menyediakan tempat. Dia sediakan, dia bangun rumah di sorga buat saudara dan saya. Dan saya yakin, saudara, karena dikatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal, berarti satu orang satu rumah. Amin. Ya, jadi nggak ada yang rame-rame di rumah. Nah, di sorga sudah dikatakan, saudara, tidak ada kawin mengawinkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada istilah bilang kawin mengawinkan, nggak ada ayat kekristenan. Jadi intinya bukan sorga yang dimaksud. Jadi sorganya orang Kristen sama sorganya agama non-Kristen sama nggak Pak Pendeta? Beda. Jadi waktu engkau ikut Yesus, dipastikan sorgamu
yang seperti Yesus janjikan. Di sana tidak ada kawin mengawinkan, di sana hidup kekal, di sana tidak ada bercocok tanam begitu ya, tidak ada bekerja, tidak ada mengusahakan ladang, yang ada hidup dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, waktu Yesus bilang, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus, berarti salib menjamin kepastian kepada kita tentang adanya sorga. Yang ketiga, next. Oke. Ketika Yesus melihat ibunya Maria dan murid yang dikasihinya, Yohanes anak Zebedeus, Yohanes 19 ayat 26 sampai 17, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi yang ketiga, dalam perkataan Yesus yang ketiga, dia bilang kepada Yohanes, murid yang paling dikasihinya, ini Bunda Maria, ini ibunya Yesus. Dia bilang, Yohanes, ini ibumu. Ibu, ini anakmu. Dengan kata lain, dia percayakan kepengurusan atau menjamin orang tuanya secara jasmani kepada murid yang paling dikasihinya. Ya, ini luar biasa. Artinya apa? Artinya salib itu berbicara tentang kita peduli orang tua. Amin. Waktu kita gantung salib, waktu kita taruh salib di rumah kita, waktu Alkitab kita depannya salib, haleluya, kita diingatkan. Yesus saja waktu disalib masih ingat mamanya. Amin. Waktu disalib menderita, ini luka semua. Dia sebagai manusia bisa merasakan penderitaan. Ya, dia sakit betul. Ya. Tapi dia masih bisa ingat mamanya. Luar biasa, saudara. Artinya apa? Waktu kita orang percaya, pengikut Yesus yang disalibkan, kita diajar bahwa kita harus peduli orang tua. Amin. Salib bicara tentang penderitaan dan penganiayaan, saudara. Berarti saudara saat itu salib, saudara saat itu juga sedang menderita. Betul nggak, saudara? Jadi kalau saudara saat ini sedang menderita, engkau sedang susah, ingatlah juga orang tuamu pasti lebih susah hari ini. Betul nggak, saudara? Ini khusus yang punya orang tua. Kalau yang tidak ada, yang sudah almarhum, tidak jadi masalah. Amin. Tapi ketika kau masih punya orang tuamu dan orang tuamu masih hidup, ingat, Yesus yang menderita masih ingat mamanya. Jadi artinya kita diajarkan sesusah-susahnya hidup kita, kita tetap harus ingat orang tua. Amin. Apalagi kalau senang. Ada kalanya, Pak Pendeta, saya ada punya masalah. Kalau saya senang, saya lupa orang tua. Tapi kalau saya susah, saya ingat orang tua. Ingat orang tua untuk apa? Minta bantu pendeta. Bah, kacau, cilaka itu, saudara. Jadi dia ingat orang tuanya tuh pas dia susah, karena dia mau minta bantu. Kacau itu, saudara. Jangan gitu. Lihat Yesus di tengah-tengah penderitaan, dia masih memikirkan masa depan ibunya, keselamatan ibunya. Kekristenan seperti itu, saudara. Ketika engkau sedang menderita, kau ingat orang tuamu. Kalau kau saja bisa menderita, apalagi orang tuamu, saudara. Amin. Jadi kekristenan mengampuni, kekristenan peduli, kekristenan jaminan sorga. Dan yang keempat, oke, next kita lihat perkataan Yesus. Eli, Eli lama sabachthani. Ya, kita lihat pada
Matius 15 ayat 34 ya. Markus ya. Markus 15 ayat 34. Ada juga Matius 27 ayat 46. Saya baca saja. Pada kira-kira jam 3 ya, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Dan juga ada di bahasa lain juga dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ada 3 bahasa yang kira-kira digunakan di zaman Yesus. Satu bahasa Ibrani, Hebrew, dan juga bahasa Yunani, koino. Kemudian ada satu lagi bahasa Aramaik ya. Dan ketika Yesus berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, ini bukanlah ungkapan dia merasa kehilangan ya, tetapi dia mengungkapkan penderitaan yang luar biasa dari menanggung dosa manusia. Waktu dia bilang Eloi Eloi lama sabachthani, menjelaskan kepada kita bahwa dia tidak menggunakan kekuatan Allahnya. Tidak menggunakan kekuatan Allahnya, sehingga istilahnya Yesus cuman acting di kayu salib. Kan ada kan istilah orang berpikir, dia kan Tuhan Pak Pendeta, mana mungkin dia rasa sakit. Dia bisa pakai kekuatannya yang hebat, kuasanya yang hebat. Kita boleh lihat dia seperti menderita, tapi sebenarnya dia nggak sakit begitu. Kan ada orang berpikir kritis seperti itu, saudara. Tapi waktu kita melihat kalimat Eli Eli atau Eloi Eloi lama sabachthani, itu mengungkapkan bahwa dia menggenapi Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 bilang apa? Ia yang dalam kesetaraannya dengan Allah tidak mempertahankan kealahannya, dan dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini jelas bahwa Tuhan Yesus waktu bilang Eli Eli lama sabachthani, dia sedang mematahkan kritikan-kritikan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus menderita di kayu salib. Kalimat Eli Eli lama sabachthani itu menjelaskan bahwa dia yang dalam rupa manusia, dia lepaskan kuasa kealahannya, dia tanggalkan kuasa kealahannya untuk tidak merasakan rasa sakit itu, dia tinggalkan, dia tanggalkan, dan dia mengenakan tubuh 100% manusia untuk bisa merasakan penderitaan hebat yang dialaminya. Pemeran film The Passion of the Christ waktu memerankan Yesus di salib, pernah katanya kan dikasih papan tulang belakangnya untuk melindungi, cambuknya berduri betul, saudara. Dan satu kali cambuk pernah katanya meleset dari papan yang melindungi punggungnya, sehingga kena pas di bagian kulit. Sakitnya minta ampun katanya. Bayangkan, saudara. Ya, itu cambuk meleset dari papan waktu memerankan film itu dan kena di bagian kulit, tercabik. Dia bilang sakitnya luar biasa. Lalu dia mulai bercerita, bayangkan kalau Yesus dengan cambuk yang penuh dengan mata kail. Saudara tahu mata kail ya? Duri-duri begitu. Itu waktu dicambuk di ujungnya cekek, langsung tarik cabut. Tak bongkar, saudara. Kulit-kulit tak bongkar. Betapa menderitanya. Dan itulah yang Yesus ungkapkan dengan sebuah kalimat Eli Eli Eloi Eloi lama sabachthani.
Itu adalah ungkapan bahwa betapa dia tidak menggunakan kuasa kealahannya untuk menghilangkan rasa sakit. Dia menggunakan sepenuhnya kemanusiaan, tubuh manusianya untuk menderita, menanggung semua dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya. Itu sebabnya saudara, hampir tidak ada satu jengkal senti pun dari tubuh Yesus yang tidak tercabik, robek luka. Apa maknanya? Artinya dari ujung kepala ini semua darah-darah sudah robek semua ini. Ini kena mahkota duri, muka ditombok, ditunjuk, dihajar oleh tentara Romawi, dipukul dengan buluh, ya kan? Kemudian tubuh dicambuk dengan cabikan-cabikan sampai kaki Yesus. Semuanya, lengan-lengan dipaku, sendi-sendi paku semua. Itu menggambarkan penyakit apapun yang kau derita sudah disembuhkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dari penyakit kepala sampai telapak kaki, semua sudah dibayar oleh darah Yesus dan penderitaannya di salib itu. Kalau engkau sakit, sekali lagi bilang, ingatlah Yesus yang berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Telah bayar sakitmu. Jadi kalau engkau tidak klaim itu saudara, dan kau biarkan iblis menguasai tubuhmu dengan penyakit, berarti engkau tidak percaya salib. Kau harus percaya salib. Yesus sudah bayar saudara. Dengan kalimat Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia menerima semua sakit kita. Sehingga barang siapa yang percaya dengan iman, beroleh kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan. Oke, next, yang kelima kita lihat. Perkataan Yesus yang kelima sesudah itu. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Jadi Yohanes 19 ayat 28 Yesus bilang aku haus. Kenapa harus bilang aku haus? Karena ada ditulis dalam perjanjian lama, dia akan mengatakan haus. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau Yesus nggak bilang dia haus, maka bukan dia yang dimaksud oleh perjanjian lama. Bukankah perjanjian lama menubuatkan ada Mesias yang akan bicara aku haus? Jadi Yesus menggenapi semua perkataan perjanjian lama di salib itu. Tidak ada sepatah kata pun yang tidak digenapinya di dalam salib itu, saudara. Jadi kita percaya ya, salib bicara apa? Menggenapi firman. Saya berharap jangan lupa kalau pajang salib di rumah, di kendaraan saudara, di leher saudara dengan kalung, ya, dengan anting, ingat baik-baik, biarlah hidup kekristenan kita menjadi orang-orang yang menggenapi firman-Nya. Kehidupan yang menggenapi semua janji-janji Allah. Kemudian yang keenam, next. Ada perkataan yang Yesus katakan dalam bahasa Yunani tetelestai, yang artinya sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 saya bacakan kepada kita sekalian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, apa makna kata sudah selesai? Sudah selesai atau tetelestai dalam bahasa Yunani itu punya makna, ternyata ditemukan di arah Mesir, di daerah Mesir itu ada manuskrip kwitansi. Jadi penyebutan di zaman itu untuk sebuah kwitansi yang dibayar lunas itu sering disebut teteles, ya. Teteles itu bicara tentang kwitansi bukti dari
pembayaran yang telah dibayar gitu. Ya, jadi ketika dikaitkan kata sudah selesai, itu bicara tentang Yesus sudah bayar lunas harganya. Harga apa? Harga untuk semua dosa-dosa manusia. Kalau saudara ada merasa tertuduh dengan dosa, ya baik saudara baik saya, kita merasa tertuduh dengan dosa, datang sama Yesus. Karena hanya lewat Yesuslah kita mengalami penebusan secara penuh. Harga dari dosa-dosa kita telah dibayar lunas. Karena Yesus bilang tetelestai, sudah selesai. Dia sudah kasih pembayaran lunas dan saudara dan saya terima kwitansi pembayaran itu dari Tuhan Yesus. Saya percaya dan yakin, kekristenan meyakini kita sudah bebas dari dosa. Sama-sama bilang dengan saya sudah dipulihkan. Saya sudah diampuni. Amin. Dan yang terakhir kita lihat perkataan Yesus yang terakhir dikatakan, next, Lukas 23 ayat 46. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan juga ada dikatakan di bawahnya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkannya nyawaku. Apa artinya Pak Pendeta? Kok dia harus serahkan nyawa gitu? Jadi artinya gini, ketika dia bilang Bapa adalah di dalam aku di dalam Bapa, lalu dia serahkan nyawa kepada Bapa, itu menjelaskan bahwa kematiannya tidak ada hak iblis. Jadi salib bagi orang Kristen, kematian bukanlah sebuah atau sesuatu yang disebut dengan misteri. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan, kematian bagi orang Kristen bukanlah misteri. Tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kekristenan waktu kita lihat dalam perjanjian lama, untuk kata mati itu ditulis mati, saudara. Tapi waktu di perjanjian baru kita tidak ketemu lagi tulisan-tulisan para rasul yang menulis orang mati tertulis mati. Hanya tulisan Alkitab Kristen aja yang ada tulisannya mati. Tapi bahasa aslinya semua menggunakan kata tertidur. Kenapa semua ada perubahan kata? Di perjanjian lama gunakan kata aslinya mati, memang mati. Tapi perjanjian baru menggunakan untuk semua orang yang mati dipakai kata tertidur. Artinya kekristenan memberikan sebuah pembaharuan bahwa kematian bagi orang Kristen bukanlah akhir segalanya, melainkan tertidurnya dia sampai menunggu saatnya Yesus bangkitkan di kala kedatangan yang kedua. Amin. Jadi kita percaya kalau kita mati, bukan mati sebenarnya, tidur, menunggu dibangkitkan oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Oke, next kita lihat cepat saja. Nah, di sini saya mau sampaikan ada beberapa sumber non-Kristen yang mencatat tentang penyalipan dan kematian Yesus. Ada Marabar Serapion, seorang penulis Syria dari Suriah, yang menyebut, ini manuskrip tua ya, yang menulis bahwa ada seorang raja bijak dihukum mati oleh orang Yahudi. Jadi dia memastikan bahwa Injil kita itu bukan Injil yang dipalsukan. Karena ada banyak orang bilang Injil Yesus disalibkan itu tipu saja. Itu tuh hanya karangan para rasul. Yesus itu dia tidak mati disalib, dia diculik.
Nah, ayat-ayat ini kiranya, ya, bukan ayat ya, maaf saya. Manuskrip ini kiranya menolong kita bahwa ternyata saudara, tulisan Injil itu benar-benar didukung oleh tulisan-tulisan di luar kekristenan. Tadi dari tulisan dari Suriah di zamannya. Kemudian juga yang kedua ada sejarawan Romawi, Tacitus dalam tulisannya, ya, mencatat bahwa Kristus menderita hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius di tangan seorang prokurator, ya, Pontius Pilatus. Kemudian juga ada satiris Yunani Lucian yang menyebut Yesus adalah pesona terkemuka yang mengajarkan ritual baru dan disalibkan karena hal itu. Jadi di zaman penulisan Injil ternyata ada juga orang-orang yang menulis, ya, sejarawan-sejarawan, bahkan juga ada sejarawan Yahudi. Coba lihat next, yang mengatakan banyak hal tentang Yesus. Jadi di luar catatan-catatan Alkitab juga ada tulisan-tulisan sejarawan orang Yahudi juga. Oke, next lagi. Satu kali terakhir penutup. Nah, ini dia. Ini referensi-referensi ada 1, 2, 3, 4. Menjamin bahwa Alkitab kita itu asli. Saudara, amin. Ya, ini memberi semangat gitu, karena media sosial kan banyak saudara bilang, Yesus nggak disalib, Yesus diculik. Tapi saya mau bilang, Yesus nyata. Sekali lagi, Yesusnya nyata. Apa bukti nyata Yesus? Waktu kita doa, kita temukan kasih dan karunia-Nya. Waktu kita sakit, kita minta kuasa kesembuhan terjadi. Waktu kita susah, berkat terjadi. Berarti saya mau sampaikan sekali lagi, Yesus itu nyata. Oke.